Selamat pagi, bebek hanyut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati para marketing yang mendengarkan renungan ini yang akan dapat merubah kebiasaan yang buruk menjadi marketing yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat baru pada saya, yaitu menggeluti dunia properti dan bekerja pada developer yang terkenal di Indonesia. Disitulah peperangan dunia marketing dimulai di hadapan saya sebagai yang merangkap pelayan Tuhan. Nah, disitulah saya sebagai pelayan Tuhan melihat sepak terjang marketing, di mana awalnya saya terkaget-kaget melihat tingkah laku mereka. Karena apa? Mulut mengucapkan firman Tuhan, mulut mengucapkan kata-kata puji Tuhan, Tuhan berkati, tetapi semua cara dihalalkan oleh mereka. Peperangan rohani dimulai, pelayanan dimulai, saya mulai menasihati, saya mulai melayani mereka untuk meninggalkan cara-cara yang tidak berkenan, karena mereka memakai daya tarik, sikut menyikut. Di antara mereka juga banyak, mereka tidak takut dengan Tuhan Yesus. Cara sikut menyikut dianggap biasa. Fitnah memfitnah di kantor, saya alami dan sudah biasa buat mereka. Saya mengalami hal itu sendiri sampai saya difitnah ke pusat. Puji Tuhan, tapi Tuhan tetap membela saya. Anak-anak Tuhan sering melakukan kebohongan untuk menjual apapun yang kita jual. Mereka menganggap sepele berbohong, alasannya demi kebaikan. Ya Allah, demi kebaikan yang mana? Pembenaran diri, berbohong adalah kekejian bagi Tuhan, masih mau kompromi. Salah satu istilah bebek hanyut artinya adalah customer milik marketing lain yang baru saja parkir mobil atau yang akan masuk kepada galeri marketingnya atau kantor marketing sudah langsung disambar oleh marketing-marketing lain dan akhirnya berpindah tangan. Justru marketing yang bersangkutan tidak tahu, begitu tahu setelah ada di dalam galeri marketing itu. Bahkan setiap ada event, kalau ada mereka bawa undangan pun, undangannya diganti pakai nama lain. Itulah istilah mereka yang dipakai adalah bebek hanyut. Customer kok dibilang bebek hanyut, aduh siapapun teman-teman yang mendengar istilah ini, bertobatlah kawan. Mulut penuh dengan pujian dan kata-kata firman Tuhan, akan tapi begitu di lapangan sikut menyikut tetap berlaku, fitnah tetap berjalan, strategi licik tetap berjalan. Bertobatlah kawan, tetap menjadi pribadi sebagai anak Tuhan, karena harus menjadi garam dan tidak mengikuti cara-cara dunia dan tidak perlu pakai cara yang buruk serupa dengan mereka, tapi takutlah akan Tuhan. Maka kita akan diberkati dengan penjualan yang baik. Panggillah customer kita dengan bapak yang baik, ibu yang diberkati. Bukan mereka dipanggil dengan nama bebek hanyut atau perkataan positif, maka akan mendatangkan berkat. Orang kok dipanggil bebek hanyut, ganti supaya kita diberkati. Nggak usah pakai cara-cara yang pakai opo-opo itu, nyantet-nyantet tim lain gitu, jangan. Itu di depan mata saya loh, lihat sendiri. Bahkan saya mendatangi tim yang memakai itu. Saya bilang kepada pimpinannya, jangan pakai kayak begitu. Saya tahu saudara pakai. Perkatakan yang positif saja, maka itu akan mendatangkan berkat. Apakah sekarang para marketing mau bermain licik, sikut-sikutan? Kalau saudara sebagai anak Tuhan, rebut-rebutan customer, fitnah, mana cara yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah masih mau dipakai sama Tuhan? Dan tidak takut Tuhan tipu menipu? Bila saudara anak Tuhan, tinggalkan semua itu. Jangan dilakukan. Percuma penjualan saudara tinggi, akan tapi cara-cara yang dipakai adalah cara duniawi, menghalalkan segala cara. Saya mengalami semuanya itu dan tahu betul dunia marketing sebagai pelayan Tuhan bukan hanya cerita fiksi, this is the true and real. Karena sampai hari ini saya masih menggeluti dunia marketing yang Tuhan percayakan pada saya. Amsal 21 ayat 6, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut.
jelas di sini. Yang saya alami di lingkungan kerja sebagai marketing, penghasilan yang dicari dari hasil berdusta atau berbohong pada customer pasti akan cepat lenyap dan berujung maut. Apalagi kalau kita sebagai mediator tanah. Wah, tipu menipu, dukun bermain di sana. Seringkali mereka melihat orang-orang itu kepada saya, mencoba dengan ilmu mereka, dan mereka menanyakan, Bu Lea kenapa nggak bisa disantet ya? Guru Bu Lea tinggi sekali. Saya bilang guru saya adalah Tuhan Yesus. Dia nggak bisa. Rohnya melingkupi saya, dan anak Tuhan tidak akan bisa kena bila kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu sebanyak saya alami di dunia pertanahan, di dunia properti. Setiap datang pada satu daerah dari Jawa, Sulawesi, pasti para mediator itu bermain. Tinggalkan itu. Bila kita menjadi kepala, minta hikmat pada Tuhan untuk membawa timnya menjadi tim yang sukses. Jangan pakai cara-cara duniawi. Tinggalkan memfitnah orang hanya untuk mengambil hati bos. Sentilan Tuhan Yesus sangat tetap berlaku bagi kita semua. Bukan marketingnya Tuhan Yesus bilang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak mengajarkan agar marketingnya berdusta pada saat berjualan, apapun yang dijual itu. Tuhan tidak mengajarkan kita memakai santet menyantet. Tuhan tidak ajarkan kita memfitnah. Tuhan tidak ajarkan kita sikut menyikut di kantor. Tinggalkan semuanya itu. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jelas kan? Di sini tuh udah jelas ayat firman ini. Kalau kita lakukan hal-hal itu bukan berasal dari Tuhan. Di sini kalau saudara masih berbohong atau berdusta, fitnah-pemfitnah, sikut menyikut, saudara bukanlah sebagai anak terang, tetapi sebagai pengikut si jahat. Dan ingat, saudara harus meninggalkan cara lama saudara dan hidup mengikuti cara Tuhan Yesus. Tinggalkan istilah bebek hanyut itu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berdoa untuk para marketing agar serupa dengan gambar-Mu, melakukan kebenaran sesuai firman-Mu, dan menjalankan pekerjaan marketing sesuai dengan jalan-Mu dan kebenaran yang Engkau ajarkan pada kami. Tidak berbohong, tidak berdusta, tipu menipu, dan tidak memfitnah, tidak sikut menyikut. Tuhan, titip para pelayan Tuhan, para evangelis, gembala-gembala, dan berkatilah mereka semua, dan berkatai negara kami tercinta. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.